Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu dalam pembahasan internal audit yang akan disampaikan oleh kelompok 7. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kami, diantaranya saya sendiri Muhammad Rizal Farizi sebagai moderator dan pembicara utama, kemudian akan dilanjutkan oleh Sandra Hidayani, Indasari Nasution, dan Anita Sari. Langsung saja kita ke pembahasan presentasi hari ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dari audit intern. Audit intern adalah kegiatan penilaian yang tidak terlihat atau independen dalam suatu organisasi atau perusahaan, dan kegiatan dari audit intern ini adalah menilai pekerjaan operasi atas program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah pekerjaan operasi atau program tersebut telah dilaksanakan dengan tujuan menjalankan tanggung jawab secara efektif guna memenuhi kebutuhan pimpinan. Menurut Lawrence B. Syawir dan kawan-kawan yang telah dialih bahasakan oleh Desi Ada hari ini dalam bukunya Audit Internasional pada tahun 2005, pengertian audit adalah sebuah penilaian secara sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan beberapa faktor yang diperlukan oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua itu adalah risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi. Yang ketiga yaitu adalah peraturan eksternal serta kebijakan dan produser internal yang bisa diterima telah diikuti. Yang keempat itu adalah kriteria operasi yang memastikan telah dipenuhi. Yang kelima itu adalah sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan yang terakhir adalah tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankannya. Jadi dapat diartikan pengendalian audit intern adalah segala sesuatu kebijakan yang telah dibuat perusahaan, baik dari segi keuangan maupun risiko yang ada dalam perusahaan, dan harus diketahui perusahaan untuk menjalankan kegiatan organisasi perusahaan di masa yang akan datang, sehingga diperlukan pengauditan apakah sistem keuangan ataupun sistem risiko yang terjadi dalam perusahaan tersebut bisa dikendalikan, dan peraturan-peraturan dalam perusahaan tersebut telah dijalankan apakah efektif atau kurang efektif, sehingga kita perlu pengendalian audit. Maka dari itu perusahaan harus sangat memerlukan audit dalam menjalankan kegiatan operasional. Selanjutnya yaitu badan hukum audit intern. Ada beberapa badan hukum yang mencakupi dalam badan hukum audit internal. Yang pertama itu adalah terdapat dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia pada nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintahan. Yang kedua itu adalah ketetapan MPR nomor 8/MPR/2001 tanggal 9 November tentang pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga itu adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat itu adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan negara. Yang terakhir adalah Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1989 tentang pedoman pengawasan yang melekat. Berikut adalah hukum-hukum yang mengikat audit internal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sandra Hidayani. Pada Sandra, saya berserah. Selanjutnya, saya Sandra Hidayani akan menjelaskan mengenai fungsi audit. Fungsi audit yang utama adalah untuk menilai apakah pengawasan intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Adapun fungsi internal auditing secara menyeluruh mengenai pelaksanaan kerja intern
telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, fungsi internal auditing secara menyeluruh mengenai pelaksanaan kerja internal auditing dalam mencapai tujuan adalah yang pertama, membahas dan menilai kebaikan dan ketetapan pelaksanaan pengendalian akuntansi, keuangan, serta operasi. Yang kedua, meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga, meyakinkan apakah kekayaan perusahaan atau organisasi dipertanggungjawabkan dengan baik dan dijaga dengan aman terhadap segala kemungkinan resiko kerugian. Dan yang keempat, meyakinkan tingkat kepercayaan akuntansi dan cara lainnya yang dikembangkan dalam organisasi. Dan yang kelima itu adalah menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan. Selanjutnya, fungsi internal audit bagi manajemen, di mana terdapat 7 fungsi internal audit bagi manajemen. Yang pertama itu ada fungsi pengawasan terhadap semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya mampu diawasi sendiri oleh top manajemen. Yang kedua, ada fungsi identifikasi dan peminimalan risiko. Yang ketiga, fungsi validasi laporan ke manajer. Yang keempat, fungsi support atau membantu manajer dalam bidang-bidang teknis atau khusus. Yang kelima, fungsi membantu proses pengambilan keputusan. Keenam, fungsi analisis masa depan bukan hanya untuk masa lalu. Dan yang ketujuh itu ada fungsi membantu manajer untuk pengelolaan perusahaan. Audit intern memiliki 2 peran. Yang pertama, peran sebagai pemecah masalah temuan audit pada hakikatnya adalah masalah. Auditor intern harus mampu menggunakan metode pemecahan masalah yang rasional. Yang kedua, temuan yang ada dari pelaksanaan audit bisa menjurus pada timbulnya konflik bila seorang auditor kurang mampu menyelesaikan dengan audit. Konflik dapat bisa dilalui dengan cara dihindari, dibekukan, dan dikonfrontasikan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang internal auditor untuk mencapai tujuan dari audit intern itu adalah yang pertama, kegiatan menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian, manajemen, pengendalian internal, dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Yang kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya sebuah bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Yang keempat, memastikan bahwa penggunaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Yang kelima itu, menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan manajemen. Yang keenam, menyerahkan perbaikan-perbaikan operasional dalam meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, saya Indah Sari Nasution akan menjelaskan tentang ruang lingkup audit intern. Ruang lingkup audit intern itu ada 4. Yang pertama, audit finansial. Yang dimaksud dengan audit finansial itu adalah audit yang lebih berorientasi pada masalah keuangan. Sasaran audit keuangan ini kewajaran atas laporan keuangan yang telah disajikan manajemen. Pada saat ini, orientasi internal auditor tidak pada masalah audit keuangan saja, namun titik berat lebih difokuskan pada audit operasional di perusahaan. Hal tersebut disebabkan atas audit laporan keuangan perusahaan telah dilakukan oleh eksternal auditor pada waktu audit umum tahunan.
General audit dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan serta pemeriksaan keuangan. Yang kedua ada audit operasional. Istilah lain dari audit operasional itu bisa disebut juga dengan audit manajemen ataupun audit kinerja. Sasaran dari audit operasional adalah penilaian masalah efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Pada saat ini ataupun kemudian hari, audit operasional semakin penting perannya bagi organisasi usaha, bagi perusahaan. Yang penting dari hasil audit bukan semata-mata masalah kebenaran formal, tapi manfaatnya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Selain internal auditor, auditor operasional juga dapat dilakukan oleh badan pemeriksaan keuangan dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang ketiga ada compliance audit, yang dimana maksud compliance audit ini adalah suatu audit yang bertujuan untuk menguji apakah pelaksanaan atau kegiatan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kriteria compliance audit ada dua. Yang pertama, peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh instansi pemerintah atau badan ataupun lembaga lain yang terkait. Dan yang kedua, ada kebijakan atau sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Yang keempat itu fraud audit. Yang dimaksud fraud audit adalah audit yang ditujukan untuk mengungkap adanya kasus yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan perusahaan dan menguntungkan pribadi maupun kelompok organisasi pihak ketiga. Dalam fraud audit ini, internal auditor perlu membuat bagan arus atau flow chart serta modus operasi berupa uraian tentang cara-cara melakukan tindak kejahatan ataupun tindak pidana korupsi. Perkembangan fraud audit pada saat ini cukup pesat. Misalnya untuk mengungkap adanya fraud di bidang keuangan diperlukan ilmu mengenai akuntansi forensik dalam kejahatan keuangan di perusahaan. Seperti halnya dalam ilmu kedokteran terdapat bedah forensik untuk mengungkap penyebab terjadinya kematian seseorang. Saat ini telah berkembang juga forensic audit. Hal ini terkait dengan upaya pemenuhan bukti audit yang akan dipakai untuk kepentingan sidang di pengadilan sehingga bukti audit tersebut dapat berkekuatan hukum. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai standar profesi pemeriksaan internal. Nah, standar yang pertama yaitu independensi, yaitu di mana pendapat auditor tidak bisa dipengaruhi oleh aktivitas lain dan harus bisa berdiri sendiri. Nah, yang kedua adalah kemampuan profesional, di mana seorang auditor ketika melakukan pemeriksaan internal haruslah memiliki keahlian dalam pemeriksaan dan juga taat serta mengerti tentang tata etika profesi. Agar apa? Agar laporan yang dihasilkan itu dapat berkualitas. Nah, standar profesi yang ketiga yaitu lingkup pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan juga evaluasi, serta memiliki efektivitas pengendalian manajemen serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab. Nah, selanjutnya ada kegiatan pelaksanaan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian serta evaluasi informasi, pemberitahuan hasil dan tindak lanjut, sehingga nantinya laporan keuangan itu
dapat ditindaklanjuti oleh manajemen. Yang selanjutnya itu manajemen bagian pemeriksaan internal harus dikelola secara baik dan juga tepat. Baiklah, selanjutnya ada laporan internal audit. Yang pertama itu ada pemeriksaan. Nah, sebelum seorang auditor melakukan pemeriksaan internal audit, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh seorang auditor. Yang pertama, seorang auditor harus mengumpulkan data atau informasi yang menjadi dasar pemeriksaan, sehingga nantinya pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, seorang auditor harus mempersiapkan kertas-kertas kerja pemeriksaan yang nantinya kertas kerja ini akan diisi dengan data-data atau untuk menghimpun data berdasarkan informasi yang ada. Setelah itu, seorang auditor harus menyusun program audit sehingga itu berisi mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang auditor, sehingga ketika melakukan pemeriksaan itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, persiapan yang keempat yaitu persiapkan hal atau peralatan-peralatan yang mendukung yang diperlukan seorang auditor untuk memperlancar proses pemeriksaan audit internal. Kedua itu ada laporan. Nah, dalam laporan internal audit ada bentuk penyajian laporan keuangan. Yang pertama itu berbentuk tertulis. Ini ditulis dengan bentuk seperti tabulasi atau laporan akuntansi formal, statistik, ataupun grafik. Nah, selanjutnya itu setelah tertulis, laporan internal audit bisa disajikan dalam bentuk lisan, seperti kita melakukan presentasi setelah itu atau konferensi individual antara seorang auditor kepada manajemen. Dan yang terakhir itu ada hal yang harus ada pada laporan keuangan. Yang pertama itu yang harus ada yaitu dalam laporan keuangan itu menerangkan dengan jelas apa maksud dan juga tujuan dari pemeriksaan. Yang kedua, laporan internal audit dibuat secara ringkas, tapi dalam laporan keuangan itu disajikan dengan jelas dan juga lengkap agar bisa dimengerti oleh pihak-pihak yang membutuhkan hasil dari pemeriksaan audit. Nah, yang ketiga itu laporan keuangan itu harus menyajikan fakta itu secara teliti. Nah, ketika ada hal yang menyimpang, maka haruslah seorang auditor menjelaskan apa yang menjadi sebab dan juga akibatnya. Nah, selanjutnya pada laporan keuangan itu harus menyajikan pendapat dan juga kesimpulan dengan bahasa yang sederhana. Ini bertujuan untuk agar orang yang membutuhkan hasil dari pemeriksa ini mengerti ketika melihat hasil dari seorang auditor ini setelah melakukan pemeriksaan begitu. Nah, selanjutnya itu haruslah melampirkan bukti yang mendukung. Ini agar memperkuat pendapat auditor tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu dalam laporan keuangan itu membuat rekomendasi pemeriksaan sebagai dasar untuk pengambilan tindakan agar lebih baik lagi untuk kedepannya bagi manajemen itu atau bagi perusahaan atau pihak yang membutuhkan. Nah, selanjutnya itu dalam laporan keuangan internal audit itu haruslah mengutamakan usaha perbaikan daripada kecaman agar menjadi lebih baik lagi setelah dilakukannya pemeriksaan internal audit ini gitu. Terima kasih kepada pembekala yang telah mempresentasikan materi pada hari ini. Dengan berakhirnya presentasi, kira-kira pertemuan kita pada hari ini semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. See you next time. Goodbye.